Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Stafia Putri dengan NIM 23301216. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Treshalina MPD. Petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama, saat ini banyak perangkat teknologi digital yang telah dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk peserta didik. Jelaskan berdasarkan contoh minimal 3 perangkat teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas bagi pendidik melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam akun YouTube. Adapun 3 perangkat teknologi yang sering saya gunakan di dalam proses belajar mengajar, diantaranya yang pertama ada Canva, yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada aplikasi Kahoot. Mari kita lihat, yang pertama ada aplikasi Canva. Siapa di sini yang belum tahu tentang aplikasi Canva? Nah, dengar baik-baik ya. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Nah, Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yaitu ada gratis dan berbayar. Canva juga memiliki beragam manfaat untuk proses belajar mengajar. Di antaranya, yang pertama, menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, melalui kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis peserta didik. Dan yang keempat, membantu pendidik menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam format visual. Nah, bagi Anda yang telah menggunakan Canva dengan akun pribadi atau sebelum integrasi dengan akun Belajar ID, segera lakukan integrasi Anda agar bisa dapat keuntungan tambahannya. Yang kedua, ada Google Classroom. Siapa di sini masih belum tahu tentang Google Classroom? Simak baik-baik ya. Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Google Classroom memudahkan siswa dan guru agar tetap terhubung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Sama halnya seperti Canva, Google Classroom juga memiliki berbagai macam manfaat. Manfaat dari Google Classroom dapat menjadi sarana belajar bersama, menerima dan membaca materi bacaan bersama, mengirimkan tugas dari jarak jauh, dan dapat melihat langsung nilai tugas yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa membuat kelas maya, mengajak siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik berupa file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada aplikasi Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang dapat memberikan berbagai manfaat dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah beberapa manfaat utama Kahoot. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa.
Dengan format permainan, Kahoot membuat siswa lebih aktif dan terlibat di dalam proses pembelajarannya. Elemen kompetisi dalam Kahoot dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi dan berusaha lebih keras. Yang kedua, mempermudah evaluasi. Guru dapat dengan cepat melihat bagaimana performa siswa dalam menjawab pertanyaan, memungkinkan penilaian yang cepat dan tepat. Siswa mendapatkan umpan balik langsung mengenai jawaban mereka, membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan retensi informasi. Melalui kuis dan permainan, materi yang dipelajari dapat diulang dengan cara menyenangkan, membantu siswa mengingat informasi lebih baik. Kahoot menyediakan variasi dalam metode pengajaran yang dapat membantu menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Yang keempat, kolaborasi dan pembelajaran sosial. Kahoot dapat dimainkan dalam kelompok yang mendorong kerjasama dan diskusi antar siswa. Interaksi antar siswa ini di dalam permainan dapat meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi mereka. Secara keseluruhan, Kahoot merupakan alat yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, interaktif, dan efektif, baik di dalam setting pendidikan formal maupun informal. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Thank you for watching dan bye-bye!